يا ربي في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة أزمت من الكبائر في الغفران كالأمام ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي الكرام الوجه والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu al-fuqara anzil alaina al-ghais waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa balaghun ilahi. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam al-maktubi min nuri wajhikal a'la al-mu'abbadi daimil baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika rasulika bismikal a'zam al-wahid wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kami wal adad al-muqaddisu an kulli ahad abihaki bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zamil kulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahhiznil Qur'an wa tuhahhimni minhul ayah ataftahu li bihan nurul jannah wa nurun na'im wa nuran nazar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan untuk wiridan kajian malam Kamis di dalam membahas tafsir Quran dan hadis-hadis Nabi yang terdapat di dalam kitab karangan muallif musannif Syekh Ahmad An-Naisaburi dalam kitabnya Qisasul Anbiya yang berarti kisah-kisah para nabi. Sebelum kita mulai kajian, maksudnya mari kita berdoa dulu agar apa-apa yang kita niatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah kita berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ini kajian Said Diri yang bermakna podcast ini yang bermakna Tuan Guru Diri itu sendiri atau perkataan Tuan Guru Diri. Semoga apa-apa yang kita niatkan karena tujuan dan niat kita yang baik dan luhur, mereka, saudara-saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, anak-anak kita yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhannya. Mereka yang sedang dalam pelajaran dimudahkan menempuh ilmunya, dapatkan ilmunya. Mereka yang sedang dalam tender dimenangkan kompetisi pitchingnya dengan cara yang sehat. Mereka yang sedang dalam jabatan promosi dimudahkan dalam jabatan promosinya. Mereka yang sedang berusaha dimudahkan segala usahanya. Mereka yang sedang berhutang kesusahan dimudahkan dalam membayar hutangnya. Dan apapun sebab kebaikan karena kita semua ini, mari kita niatkan wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa wal muzakara wa tazkira wal istifada wal as-salat tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin wa qarrabi zidni ilman. Sayyidullah lahumul fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagi yang punya kitabnya halaman 71 oleh Ibnu Ishaq. Tetapi malam ini kita ringkas dulu teman-teman, sahabat, para pencari ilmu, para pencari hikmah dalam kajian kisah-kisah para nabi. Kita akan membahas langsung gongnya, langsung dornya, dar der dor, ganggeng gongnya, yaitu di mana mukjizat Nabi Allah Ibrahim dinyatakan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Jadi kita membahas tentang asbabun nuzul, kisah asbabul wurud yang dimonumentasikan dalam hadis Nabi dari sahabatnya, yaitu Ibnu Ishaq. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai ya narukuni bardan, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, jadilah kamu dingin, bardan wa salaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah atas Ibrahim. Begini kisahnya. Ketika bangunan api yang memenjarakan Nabi Allah Ibrahim saking panasnya, bahkan diceritakan api ini setiap burung yang lewat di atas api tersebut itu menyebabkan kematian kepada burung tersebut. Begitu. Hatta inna tayyara litamara biha fatahariku min syiddati wajhaha. Karena saking panasnya, burung yang terbang melewati kepulan api untuk membakar Nabi Allah Ibrahim ini meninggal, langsung mati gitu. Saking panasnya. Syiddati wajhaha, sangat syiddah, panas banget. Wa amadu ilaihi farafahu ala ra'sil bait bunyana. Maka diposisikanlah, dia taruh di atasnya farafahu, yaitu Nabi Allah Ibrahim, atas bangunan tersebut. Farafa Ibrahim, maka Nabi Allah Ibrahim mengangkat ra'sahu ilas sama, kepalanya ke langit, faqalatis sama wal ardu wal jibalu wal malaikatu. Kemudian ini kan faqalat, ini faqalatnya nih jamak qala yaqulu, aqala yaqulu, intinya nih banyak yang berkata. Ini kita harus mengetahui morfologi sebuah kata ya. Asal katanya qala, karena jamak jadi qolat. Siapa aja yang bilang? Langit, wal ardu, dan bumi, wal jibalu, dan gunung-gunung, wal malaikah, dan para malaikat. Dia bilang begini nih, bukan tiga makhluk nih. Malaikat kan banyak, wal jibalu, gunung. Ada di antara para makhluk yang disebut tadi ini, mereka bilang begini, Rabbana, wahai Tuhan kami, Ibrahimu yuharriku fika, sesungguhnya Ibrahim akan dihancurkan oleh mereka di dalamnya, akan dibakar. Faqala, kemudian Allah bilang nih kepada langit, kepada bumi, kepada para gunung dan para malaikat, ana a'lamu bihi, sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada kamu. Padahal nih malaikat, gunung, bumi, langit udah cemas karena Nabi Ibrahim mau dibakar. Wain da'ukum fa'ghasyiyahu. Apabila
Nabi Allah Ibrahim ini meminta pertolongan kepada kalian, Allah kasih izin tuh kepada malaikat, kepada gunung, kepada bumi, kepada langit untuk menolong Ibrahim. Kata Allah begitu. Fa'agsiyahu. Maqala Ibrahim hina rafa'u ra'sahu ila sama. Dan ketika Nabi Allah Ibrahim menengadahkan kepalanya ke langit, dia berkata, Allahumma antal wahidu fis sama. Ya Allah, Engkaulah satu-satunya Tuhan yang ada di langit. Wa anal wahidu fil ardi laisa fil ardi ahadun ya'buduka ghairi. Tidak ada di muka bumi ini, di kaumku ini ya Allah yang menyembah kamu selain aku. Begitu. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tolonglah aku ya Allah, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Engkau, kata Nabi Allah Ibrahim. Faqazafuhu finnar. Lalu mereka, ini kaum Nabi Allah Ibrahim, lemparkannya ke dalam neraka. Fanadaha faqala. Kemudian berkata tuh, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, ini disalamin nih api nih. Siapa sosok yang menyalami api? Mengatakan, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, narukuni, jadilah bardan, kamu dingin, wasalaman ala Ibrahim, dan berikanlah keselamatan kepada Nabi Allah Ibrahim. Fakana Jibril alaihissalam bahwa lazi nadaha. Nah, ketahuan kan? Di sini di akhirnya dikasih tahu tuh siapa yang mengirimkan salam kepada api ketika Nabi Allah Ibrahim hendak ingin dilempar oleh kaumnya, oleh Raja Namrus dan Azar dan kaumnya, begitu. Jadi ada adegan ada beberapa hikayat, ada beberapa episode atau cerita lain yang mengatakan ketika Nabi Allah Ibrahim menunjukkan ketauhidannya, malaikat Jibril datang. Ini versi yang lain nih. Kamu minta tolong apa Ibrahim? Gitu. Enggak, saya nggak minta kamu. Saya maunya Allah. Gitu. Kamu mau minta apa Ibrahim? Saya tolongin ini. Saya Jibril. Gitu. Assalamualaikum Ibrahim. Saya Jibril. Ini versi yang lain. Gitu. Kamu mau minta tolong apa? Enggak, saya mau butuhnya Allah. Kemudian Nabi Allah Ibrahim mengatakan doa ini. Gitu. Allahumma antal wahidu fis sama wa anal wahidu fil ardi laisa fil ardi ahadun ya'buduka ghairi hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Zikiran hasbiyallah wa ni'mal wakil atau hasbunallah wa ni'mal wakil ini adalah zikiran yang sangat ampuh. Terbukti dari Nabi Allah Ibrahim saja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril, dengan Jibril mengatakan kepada api, wahai api jadilah dingin, dan selamatkan Ibrahim. Jadi ketika Nabi Allah Ibrahim keluar, dia kan ketika umatnya pada nonton tuh. Kemarin yang perempuan tuh, kalau gua sehat, semoga dengan gua meneraki kalian, memprovokasi kalian untuk mengumpulkan api dan membakar Ibrahim, gua akan sembuh gitu. Maksud dari si orang perempuan tersebut yang sakit gitu. Akan tetapi ternyata setelah diorek-orek kan habis tuh semua kayu bakar. Ternyata Nabi Allah Ibrahim keluar dalam keadaan menggigil. Begitu. Menjadi mujizat, tanda-tanda kebesaran bagi Allah. Jadi ayatullah begitu. Bagi kita, ini orang-orang Toriko, ini udah nggak asing. Karena barang siapa, mungkin bukan barang siapa, mungkin teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara kalian, encang-encing, andi-andi, lai-lai, datu-datu, puan-puan, tuan-tuan, yang sudah berbaiat Toriko, Syekh Abi Hasan Sazili, pasti tidak asing dengan zikiran
hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 270 kali dalam sehari. Karena memang zikir ini sangat-sangat ampuh. Ini adalah penjagaan apabila ada sihir itu akan mental. Apabila ada orang yang ingin berbuat jahat, tiba-tiba orang itu tidak jadi berbuat jahatnya. Ketika ada ular itu akan diberikan jalan lain agar tidak mematuk kita. Nah, ini amalannya. Ini mirip-mirip dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 2 ayat terakhir itu. Amana Rasul bima unzila min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi sampai habis. Penggantinya ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Gitu ya, teman-teman. Jadi inilah gongnya begitu. Gong dari tafsir Quran surat Al-Anbiya yang akan kita bahas di minggu selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita memasuki segmentasi amar ma'ruf nahi munkar. Segmentasi amar ma'ruf nahi munkar seperti biasa. Saya Tuan Guru Dery menyarankan kepada kalian semua, sahabat-sahabat, teman-teman seperjuangan untuk tidak membeli produk-produk yang berafiliasi terhadap Israel. Oke, mari kita memboikot produk-produk yang memberikan profit, memberikan keuntungan kepada Amerika ataupun Israel, karena dari keuntungan tersebut digunakan untuk membeli peluru-peluru yang membunuh manusia-manusia di Palestina. Mari kita boikot. Amar ma'ruf nahi munkar yang kedua, saya mulai agak sedikit menggelitik ya, karena kemarin ada yang lagi Rakornas, salah satu Parasit Sedot Indonesia disingkat ya, Parasit Sedot Indonesia, Parasit Sedot Indonesia, Parasit Sedot Indonesia disingkat Parasit P Sedot SI Indonesia gitu ya, disingkat, silakan menafsirkan sendiri. Partai yang partai goblok gitu ya, partai yang bodoh, karena mana mungkin saya sudah bertahun-tahun mengabdi di partai, kemudian saya kalah hanya karena satu orang anak presiden. 2 hari baru menjadi anggota, langsung menjadi ketua umum. Ini ya begitulah ya. Sudah begitu, si ketua umumnya bilang lebih baik isi tas dibanding, ini kan sebuah ketololan, dibanding integritas atau visi misi partai yang ingin memajukan masyarakatnya melalui partai. Ini kayaknya nggak ada deh, yang ada memajukan anggota-anggotanya atau membela anggota-anggotanya dari jeratan-jeratan hukum pidana ataupun perdata. Gitu. Begitu ya teman-teman. Lebih baik isi tas. Udah begitu kemarin di Rakornas, di demo, dilarang datang. Yang terheran, ini orang penyakitan, kalau setiap sidang ini sakit gitu. Tapi ketika peresmian wilayah cabang partai, dia siap hadir. Begitu. Yang paling heran juga, ternyata partai ini tidak bisa hidup dari proyek-proyek negara. Begitu. Makanya orang-orang mereka banyak di BUMN. Kenapa? Untuk menghidupi agenda partai mereka. Yang agendanya nih, saya akan mati-matian untuk PSI. Oh, saya sebut juga tuh partainya. Saya akan memeras darah untuk PSI. Ini tangkap
substansinya ya. Untuk rakyatnya mana? Untuk rakyatnya mana? Gak ada tuh partai yang katanya partai bentuk kepeduliannya terhadap masyarakat Indonesia itu nggak ada di dalam pertemuan-pertemuan mereka gitu. Saya akan mati-matian. Padahal 2014 dulu saya lawan, 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 saya lawan. Akhirnya diusir sama Gubernur. Ya, intinya udahlah. Yang paling mengherankan ini orang-orang KPK gitu. Si Mulyono ini mengatakan kasus kuota haji itu memang arahan saya, tapi secara teknis itu bukan kebijakan saya. Arahannya dia, tapi kebijakannya kebijakan Menteri Yakut gitu. Padahal ini ya KPK ini juga nih ya, KPK ya, orang-orang KPK ini ketiga ya, amat yang ketiga untuk orang-orang KPK. Kalian ini sudah ada dalam list, sudah ada di dalam jejak digital kalau kalian ini terlalu membela keluarganya Jokowi. Ketika keluarganya Jokowi ini hancur, kalian akan berlari kemana? Hei orang-orang KPK, Jokowi tidak terlibat dalam kasus kuota haji. Padahal hampir seluruh koruptor mengatakan saya ada punya bukti transfer ke Jokowi. Saya punya bukti transfer Jokowi. Yang mengatakan bukan hanya saya saja. Saya pun berani mengatakan ini. Saya pun punya clipping koran internetnya. Gitu. Yang mengatakan ini dosen. Yang mengatakan itu aktivis. Aktivis juga kan orang-orang cerdas yang tidak mungkin dia mengambil resiko membahayakan nyawanya. Dia mengatakan kebenaran karena dia benar, nggak takut salah. Berhati-hati ya kalian para orang-orang KPK. Ingat, saya sudah mengirimkan surat kepada kalian dan tidak ada tidak lanjut dari kalian. Jadi pada orang-orang KPK lebih baik kalian taubat dan mulai mengungkap sisi keburukan keluarga Jokowi. Itu udah A1 itu. Ubaidillah dosen mengatakan Bobby koruptor itu. Bobby. Saya ya nggak usah, saya nggak usah mengotori tangan saya lah gitu untuk mengajak combat itu Sundang ya. Warga Jokowi itu koruptor. Bayangin hakim yang mengurus kasus tindak pidana korupsi di wilayah menantunya Jokowi rumahnya dibakar. Geblek. Negara mau seperti apa ini? Ya, saya juga Bapak Presiden Prabowo jangan mengatakan demonstrasi merusak iklim investasi. Yang merusak iklim investasi adalah kebijakan regulasi yang menutup-nutupi kebobrokan, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang Bapak sendiri nggak tegas. Itu yang menyebabkan investasi tidak masuk ke dalam negeri kita Indonesia. Saya rasa cukup saja untuk kajian malam ini. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahawwulu bihi bainana wa baina ma'syatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mattana bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahbabtana waj'alhu warisa minna waj'al sarana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina
wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la muballigha allamana wa la tusallit alaina man la yarhamna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidil maudud wa ala ali sayyidil maudud. Ya wadud waddana kama tawaddu sayyidil maudud. Ya sayyidil maudud waddana. Sampai berjumpa kembali di kajian podcast Said Dery yang bermakna Tuan Guru Dery itu sendiri atau perkataan-perkataan Tuan Guru Dery. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Peace out.